Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di segmen Serangan Skeptis. Di mana di segmen ini, kita akan membahas mengenai serangan skeptis, baik berupa pernyataan ataupun juga pertanyaan mengenai iman kita. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai serangan skeptis, mengenai di manakah Yesus berkata bahwa Ia adalah Tuhan. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Coba tunjukkan pada saya, adakah di dalam Alkitab ataupun ada ayat yang dalam Alkitab di mana Yesus secara spesifik berkata bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Saya mau spesifik seperti itu. Ada gak? Hah? Ada gak? Ini adalah argumen yang sering dipakai terkait dengan ketuhanan Yesus. Nah, bagaimana kita meresponi hal ini? Kira-kira apakah jawaban yang akan kita berikan? Pertama, kita perlu tahu bahwa adalah menggelikan untuk kita perlu Yesus berbicara seperti ini dulu, baru kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, Yesus dalam banyak perkataannya dan juga perbuatannya, itu sudah jelas mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dan untuk memudahkan kita berpikir, saya berikan ilustrasi seperti ini. Bro, gue liat di Instagram, papa lo itu orang luar negeri ya? Dari mana? Ada deh, coba tebak dong. Apa ya? Coba kasih gue clue dong. Oke, ini clue-nya ya. Papa gue berasal daripada sebuah negara yang terkenal akan bangunan Menara Pisa. Makanan tradisionalnya adalah pasta dan juga pizza. Negaranya itu berada di Eropa, lalu... gue tahu, Italia kan? Yes, mudah bukan? Melalui ilustrasi ini, kita melihat bahwa tidaklah perlu ada sebuah statement di mana Yesus berkata bahwa Ia adalah Tuhan kalau semua petunjuk sudah mengarah ke arah situ. Lalu, apakah petunjuknya? Berikut adalah petunjuk-petunjuknya. Kita melihat bahwa setelah Yesus itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Sanhedrin, Kayafas, imam besar pada waktu itu, bertanya kepada Yesus, sebagaimana kita bisa baca di Matius 26 ayat 63-64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Keesokan harinya, Yesus kembali dibawa ke hadapan para Sanhedrin dan ditanyakan hal yang sama. Mari kita baca. Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Dan dalam kedua kejadian ini, mereka menuduh Yesus menghujat Allah, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan karena alasan inilah, maka Yesus dihukum mati. Pertanyaannya, kalau orang-orang pada zaman situ saja sudah paham, kenapa para skeptis ini nggak paham-paham? Kita juga melihat di dalam Alkitab, Yesus terus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dan kehendak antara Ia dan juga Bapa adalah satu. Sampai suatu ketika, ada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, bahwa kalau Dia benar Mesias, maka katakanlah terus terang kepada mereka. Dan apakah jawaban Yesus? Yesus berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan kita bisa melihat bahwa setelah itu, orang banyak mau menimuki Yesus, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini jelas tertulis di Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Apakah Yesus itu nabi? Betul. Apakah Yesus itu nabi biasa? Tidak. Karena di dalam Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia dan juga Tuhan. Di dalam pelayanannya selama di bumi, Ia menunjukkan atribut dan juga karakter yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Sebagai contoh, Ia mampu untuk mengampuni dosa, Ia hidup tanpa berdosa atau bercela, Ia bisa membangkitkan orang mati, Ia bisa menenangkan badai, Ia bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga lumpuh, Ia bisa mengusir setan, Ia bisa merubah air menjadi anggur, Ia bisa memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Coba sebutkan, manusia mana yang bisa melakukan hal ini? Kita perlu mengerti bahwa hanya karena seseorang berkata bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku,
bukan berarti orang tersebut itu adalah Tuhan, bukan? Yang menentukan adalah apa yang dilakukannya, dan penyembahan itu akan datang dengan sendirinya tanpa disuruh. Inilah yang terjadi pada Yesus. Mulai sejak lahirnya, kita melihat bahwa orang Majus sudah datang dan menyembah Dia. Para murid Yesus pun menyembah Yesus saat melihat Ia bisa menenangkan badai. Lalu ada juga orang kusta yang menyembah Yesus. Begitupun saat Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut dengan orang-orang yang berteriak Hosana, di mana ini adalah teriakan memohon keselamatan dan pengakuan pada Tuhan. Hal yang sama terjadi setelah kebangkitannya, saat Ia menunjukkan tangan yang berlubang kepada Thomas, murid yang tidak percaya. Dan Thomas akhirnya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," dan masih banyak yang lainnya. Banyak orang yang punya pemikiran bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tetapi faktanya, orang-orang seperti inilah yang justru menghujat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Dia bisa melakukan apapun juga. Kalau kita percaya bahwa iblis ataupun setan yang adalah roh punya kuasa untuk memiliki wujud atau bahkan mengambil rupa manusia, maka kenapa Tuhan tidak bisa melakukan hal itu? Kalau Tuhan mau melakukan hal itu, adakah seorang yang bisa menghentikannya? Tentu tidak ada, bukan? Pertanyaan yang penting di sini bukanlah apakah Tuhan bisa menjadi manusia, tetapi kenapa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia? Ini adalah pertanyaan penting dan juga merupakan akar daripada kekristenan, di mana Tuhan itu turun ke bumi karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kamu dan juga saya, di mana Ia turun untuk menebus dosa kita sehingga kita manusia bisa kembali terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya, pertanyaan mengenai di manakah Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku," itu amatlah tidak relevan. Karena kita melihat bahwa perkataan seseorang tidakkah cukup untuk menjadikan seorang itu Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita melihat bahwa Yesus melalui perkataannya dan juga perbuatannya amatlah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan juga bahkan diakui oleh orang lain. Dia disembah oleh orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga dikatakan bahwa Ia menyamakan dirinya dengan Tuhan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan ini semua sudah jelas menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Thank you guys for watching. See you in the episode. Tuhan Yesus memberkati.